Selanjutnya Bu Eka, Pak. Baik, siapa nih Bu Eka ya? Ya, Bu Eka. Bu Eka Erianti. Siap Bu Eka? Ya, Pak. Ya. Baik, Bu Eka di mana posisinya? Saya di rumah, Pak. Di mana rumahnya? Di Purwakti, Pak. Bungo, Pak. Oh, di Bungo. Ya. Guru di mana nih? Di SMP Negeri 6 Limbur Lubu Mengkuang, Pak. Oh, wah ya. Baik. Halo, Pak. Bu Eka, silakan buka Al-Qur'annya. Ya. Izin, Pak. Putus, Pak. Apa instruksinya, Pak? Buka Al-Qur'an, buka Al-Qur'an. Buka Ya, Al-Qur'an, ya. Buka surah Toha. surah Toha, Pak. Baik. Ya. Sudah, Pak. Ya, silakan baca ya. Baik, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan tanzilam mimman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu 'alal 'arsyil istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tasyara Shadaqallahul azim. Allah. Ya, baik Bu Eka ya. Bu Eka ini masukan dari saya. Sama baca Al-Qur'annya ya, panjang pendeknya itu ya. Tidak terdengar, Pak, suara Bapak, Pak. Putus-putus, Pak. Ya, panjang pendeknya ya, matnya itu ya. Nah, kalau matomi'i itu dia tidak terlalu panjang, hanya Ah, dua ya, ketukan ya. ya, Nah, Pak. ya, toha, jadi tidak toha, itu terlalu panjang itu ya. Ya, Pak. Nah, toha. Nah, jadi juga yang lain bacanya juga perlu diperhatikan. Nah, sekarang kita menulis. Bu siap penanya, kertas? Ya, Pak. Ya. Nah, Ibu Eka tulis ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Bentar, Pak. Ya, Saya dulu ceritanya, Pak. silakan nih. Ini jangan buka Al-Qur'an ya. Enggak, Pak. Ya. Dinas.
Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas. Tulisannya. Ihdinas. Silakan. Iya, Pak. Bapaknya. Bapaknya keluar. Alah. Cek WA saya tuh, Kak. Hah? Pak udah. Nah, coba ditampilkan, dilihatkan. Ya, siratal mustaqim ya. Tulisan to-nya itu ya. Berarti kan tulisan to-nya itu kayak seperti huruf B itu. Ya. Bentar, Pak. Ya, sudah ya. Itu tulisannya sudah betul tuh. Cuma penulisan huruf-hurufnya itu juga diperhatikan ya. Kenapa? Karena kita sebagai seorang guru, nah nanti kan kita sering menulis nih, menulis di papan tulis. Nah, tulisan kita nanti akan dilihat oleh peserta didik. Nah, kalau kita salah dalam penulisan huruf, nah dia waktu tulisan kita nanti dicontoh nanti. Ya, baik Bu Ya, Eka. Pak. Nah, kita masuk kepada konteks pedagogi. Nah, Bu Eka yang Ibu pahami tentang PTK itu apa? Saya pahami tentang PTK Ya, itu penelitian yang dilakukan di kelas untuk nah, meningkatkan proses kelas sendiri. Seperti itu, Pak. ya. Baik. Nah, Terus putus, Pak. judulnya apa? PTK kemarin. Oh, judul PTK saya kemarin meningkatkan hasil belajar siswa eh, menggunakan apa ya? Ini yang revisi, Pak. Eh, Ya, apa ya? Lupa, Pak. Meningkat. Boleh dilihat, Pak. Lupa, Pak. Halo, Pak. Halo, Pak. nah coba diulangi, putus-putus. Judul PTK-nya. Judul PTK saya, Pak. Ya, judulnya. Boleh lupa saya, Pak, meningkatkan hasil belajar siswa. Lupa, Pak. Nah, tentang apa? Meningkatkan hasil belajar melalui apa? Meningkatkan hasil belajar Nah, apa kemarin? Menggunakan quizzes. Apa saya, Pak, judul PTK saya, Pak? Boleh dilihat, Pak? nah, Halo, Pak. loh ya. Nah, oke. Problemnya apa? Masalahnya apa? Masalahnya meningkatkan hasil belajar kak saya kemarin nih, Pak. Problemnya yang di lapangan sehingga Ibu mengangkat tema tersebut. Hasil belajar siswa di dalam materi
sifat amanah dan jujur itu kurang kurang baik gitu, Pak. Kurang memuaskan seperti itu. Seperti itu. Nah, rumusan masalahnya apa? Pertanyaan penelitiannya. Tingkat belajar itu, Pak. Apa rumusannya? Pertanyaan penelitiannya. Tingkat belajar itu, Pak. Apa? Tentang? Tentang hasil belajar. Ya, apakah? Nah, itu bisa pertanyaan penelitian itu seperti itu. Apakah penggunaan? Oh, iya. Iya, Pak. Halo, Pak. Kan sinyal Bapak. Halo, Pak. Ya, ya. Coba diulangi pertanyaannya, pertanyaan penelitiannya, Rumusan masalahnya penelitian ya. tentang meningkatkan hasil belajar uh, amanah dan jujur itu, Pak, menggunakan strategi puzzle. Kemudian Nah, rumusan masalahnya itu bagaimana strategi crossword puzzle itu mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi itu, Pak. ya. Nah, baik. Kita lanjut ke perangkat pembelajaran. Ya, Ya, Pak. perangkat pembelajaran itu apa saja komponennya? Komponen perangkat pembelajaran, Pak. Ya, Untuk apa saja komponen-komponennya? komponen perangkat pembelajaran itu kan modul ajar, CP, ATP, yang itu ya, Pak. Hmm. Coba apa saja komponennya? CP, ATP, Ah, P, modul ajar. halo Bu Eka. Halo, Pak. Nah, ya, coba diulangi komponennya. CP, Ah, TP, ya. TP, Ah, modul ajar, nah. eh, belajar, Hmm. itu, Pak. Kalau untuk asesmen, Asesmennya ada asesmen ya. diagnostik, asesmen Ah, format, asesmen. nah. Halo, Pak, dengar, Pak? Halo, Pak. Ya. Coba asesmen apa? Asesmennya ada diagnostik, ada Ah, formatif, lalu ada sumatif di kurikulum Merdeka itu. apa saja itu maksudnya? Ya, kalau diagnostik itu dilakukan di pembelajaran pertama di mana siswa, bagaimana karakteristik siswa, bagaimana kita mempelajari peserta didik. Itu di awal semester atau di awal peserta didik baru. Kemudian kalau untuk asesmen formatif itu dilaksanakan selama proses pembelajaran itu berlangsung. Kalau asesmen formatif dilaksanakan di luar proses pembelajaran, contoh seperti UTS, kemudian penilaian akhir semester kalau di K13 itu. Seperti itu, Pak. Ya, baik. Bagus. Nah, sekarang teori pembelajaran apa saja yang Ibu ketahui? Pembelajaran, pembelajaran kritik, pembelajaran konstruktivis, teori kognitif, terus pembelajaran humanitis, terakhir yang paling terbaru teori pembelajaran internet. Apa? Teori pembelajaran?
Yang terbukti Pak, cyber, teknologi Pak, cyber Pak. Dan karbonnya ada yang baru berapa hari yang lalu? Iya, 2 minggu yang lalu. Itu dia. Oke, baik. Bu Eka Erianti. Ya. Yang banyaknya perjuangannya kemana? Halo, Bu Eka? Ya, Ya, bagus ya. Baik, alhamdulillah selesai. Selamat Bu Eka Erianti ya. alhamdulillah. Terima kasih Pak. Schedule. Baik, kita awali pertemuan kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, jadi hari ini kita akan melanjutkan ujian komprehensif khususnya komprehensif profesional, di mana dalam ujian ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh rekan-rekan sebelumnya, yaitu mahasiswa silakan memaparkan secara luas tentang materi khususnya. Kenapa? Karena profesional itu terkait dengan penguasaan Bapak Ibu terhadap materi yang akan diajarkan. Kemudian setelah itu nanti juga masih terkait dengan baca tulis Al-Quran, khususnya Bapak Ibu selaku guru PAI baik di jenjang pendidikan dasar ataupun menengah SD, SMP, SMA, tentunya diharapkan dapat menjadi contoh teladan baik dalam soal baca maupun tulis Al-Quran. Baik, hari ini ada 5 peserta kembali dan juga kita masih ada di sesi ruang Zoom secara keseluruhan saja karena materi yang dipaparkan saya yakin pasti akan berbeda. Silakan siapa yang akan tampil perdana? Sesuai urutannya, Bu. Yang saya list. Oke. Silakan, Iya. Bu Eka. Ibu Eka Erianti, silakan Bu. Baik. Sudah muncul ya? Iya, silakan Ibu. Disampaikan juga. Oh ya, mohon maaf disampaikan juga materi ini disampaikan untuk jenjang kelas berapanya Bu dan berapa jam pelajaran. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi makna beriman kepada Nabi dan Rasul, itu adalah fase D kelas 8. Pengertian beriman kepada Nabi dan Rasul ya, secara bahasa Nabi berarti pembawa berita, sedangkan Rasul berarti utusan. Secara istilah ada perbedaan pengertian antara Nabi dan Rasul. Nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan untuk disampaikan kepada umat manusia. Kemudian tugas Nabi dan Rasul. Tugas Nabi dan Rasul dijelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 45 hingga 46 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira da'iyan ila Allahi bi'idznihi wa sirajan munira. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar berita, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi Al-Quran. Itu arti surah Al-Ahzab ayat 45 dan 46. Berdasarkan ayat tersebut ada 4 tugas yang diemban oleh seorang nabi dan rasul. Yang pertama ada sebagai saksi bagi umatnya.
Maksudnya ialah di hari akhir kelak setiap nabi dan rasul akan menjadi saksi bagi umat mana yang benar-benar mengikuti ajaran rasul dan mana yang hanya mengkhianati, hanya beriman di mulut saja, seperti itu. Bagi seorang yang telah disaksikan oleh nabi dan rasul bahwa dia betul-betul telah mengikuti ajaran para nabi dan rasul itu, maka ia termasuk orang yang beruntung. Sebaliknya, bila nabi dan rasulnya berlepas diri dari mereka dikarenakan amal perbuatannya dan kepercayaannya tidak sesuai dengan yang diajarkan, mereka termasuk orang yang merugi. Selanjutnya, tugas nabi dan rasul tersebut ialah sebagai pembawa kabar gembira. Apa pula kabar gembira itu? Kabar gembira ialah diberikan oleh nabi dan rasul kepada orang-orang yang membenarkan risalah dan mengamalkan petunjuk-petunjuk yang disampaikan seperti yang disebutkan arti dari ayat yang sebelumnya dibacakan. Lalu tugas nabi dan rasul yang ketiga ialah sebagai pemberi peringatan. Apa pula sebagai pemberi peringatan tersebut? Sebagai peringatan ialah peringatan diberikan kepada mereka yang mengingkari risalah dan petunjuk-petunjuk yang disampaikan. Bagi orang-orang yang ingkar itu diberikan peringatan bahwa mereka akan mendapatkan azab berupa siksa api neraka. Dengan peringatan ini diharapkan kepada mereka bertaubat dengan kembali membenarkan risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Selanjutnya, tugas nabi dan rasul yang keempat ialah sebagai juru dakwah. Nah, maksudnya adalah para nabi dan rasul bertugas mengajak para umat manusia agar mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala dan membimbing mereka untuk mencari jalan yang benar. Beribadah dengan tulus, tujuannya agar manusia akan dipenuhi dengan cahaya keimanan sehingga menyinari jalan Allah. Seperti itu. Tugas nabi dan rasul. Selanjutnya, mukjizat yang terdapat pada nabi dan rasul. Mukjizat secara bahasa dari kata Arab yaitu al-jaza yang berarti melemahkan. Secara istilah, mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang terjadi pada diri seorang nabi atau rasul sebagai bukti kenabian atau kerasulan percaya atau ingkar terhadap para nabi dan rasulullah. Mukjizat terbagi atas dua, yakni mukjizat yang bersifat material, indrawi, dan lokal. Selanjutnya ada mukjizat yang bersifat non materi seperti logis dan dapat dibuktikan. Apa contohnya? Untuk mukjizat yang bersifat material seperti yang terdapat pada Nabi Ibrahim yang tidak bisa dibakar, lalu mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa. Selanjutnya, apa pula mukjizat non materi, yaitu adalah yang dapat dibuktikan sepanjang masa, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quran yang kita menjadi pegangan kita hingga saat ini. Nah, ini adalah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Ada 25 ya. Adam, Idris, Nuh, saya yakin anak-anak semua pasti sudah mengetahui mengingat nama-nama nabi dan rasul. Terima kasih, itu materi hari ini. Dan tentu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali tujuan pembelajarannya apa Ibu dalam pertemuan ini? Karena tadi kan ada dua materi yang dibahas. Pertama tentang definisi, kemudian tentang mukjizat. Nah, tujuan pembelajaran Ibu apa? Tujuan pembelajarannya ialah ada di sini Ibu. Oh ya, harus kembali kepada modul ajar di pertemuan yang akan Ibu lakukan ini. Tujuan pembelajarannya, oh ini umum Bu ya. Apakah memang demikian Ibu Eka? Silakan. Iya. Ya, peserta didiknya dapat menjelaskan makna iman kepada Nabi dan Rasul dengan benar, meyakini bahwa Allah mengutus para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Karena ini modul ajarnya dibuat untuk 3 jam pelajaran, sudah 120 menit seperti itu, Bu. Iya, baik. Jadi harus
apa namanya, dalam tujuan pembelajaran, kalau dulu itu namanya tujuan pembelajaran umum dan khusus. Nah, hari ini disesuaikan dengan kurikulum Merdeka, artinya ada indikator-indikator yang harus dicapai oleh peserta didik, apalagi ini kan di kelas 8 SMP, Bu ya. Nah, Iya. kalau menjelaskan makna iman kepada Nabi dan Rasul hanya sekedar menjelaskan makna, definisi, pengertian, itu pasti terlalu pendek untuk satu pertemuan Ibu di dalam kesempatan itu. Kemudian juga tadi dijelaskan tentang mukjizat dan sebagainya macamnya. Nah, ternyata dalam tujuan pembelajaran tidak ada yang mendefinisikan mukjizat, kemudian lagi menjelaskan macam-macam mukjizat dan sebagainya macamnya. Nah, juga dalam menyebutkan Nabi dan Rasul yang 25 tadi, mungkin dalam kelas 8 itu sudah seyogianya anak bisa menghafal dari 25 nama-nama Nabi dan Rasul tersebut. Begitu Ibu Eka ya. Kemudian juga tadi dalam penyebutan surah Al-Ahzab, Bu ya. Ya, di PPT-nya mana, Bu? Halo, Bu. Iya, Bu. Ya, surah Al-Ahzab tadi PPT-nya di depan. Apa di tengah? Nah, ini. Nah, ini surah Al-Ahzab ayat berapa, Ibu Eka? Ayat 45 dan 46, Ibu. Tapi Ibu tulis hanya 45. Iya, tulisannya di atasnya. Ya, jadi harus konsisten, harus apalagi ini ayat Al-Qur'an. Jadi harusnya surah Al-Ahzab 45 sampai 46. Dan juga ini ayat ini juga harus dijelaskan oleh Ibu. Tadi tidak hanya sekedar arti, juga mungkin Ibu bisa lebih menjelaskan lagi mengapa surah ini turun, asbabun nuzulnya bagaimana. Karena itu sudah logis untuk disampaikan kepada peserta didik khususnya di kelas 8 ini. Begitu ya, Ibu Eka Erianti. Diulang membaca ayatnya, Ibu, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nazira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. Sadaqallahu azim. Oke, terjemahnya, Bu? Terjemah dari ayat ini. Ya, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar berita, kabar gembira, dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi. Oke, baik. Bagaimana apa yang Ibu lakukan untuk mengetahui peserta didiknya itu sudah memahami atau belum terhadap materi yang Ibu sampaikan? Mungkin yang pertama melakukan asesmen. Ya, asesmennya bagaimana pola asesmen? Asesmennya tidak dimasukkan sini ya. Asesmennya dengan quizzes, biasanya saya memasukkan beberapa pertanyaan dalam bentuk quiz gitu, dan saya kepada peserta didik. Ya, jadi dipastikan bahwa peserta didik akhirnya akan memahami, mengetahui, dan bisa menghafalkan nama-nama Nabi dan Rasul tadi. Baik, Ibu Eka, silakan dituliskan surah Al-Ahzab ayat 45 sampai 46 tersebut ya. Terima kasih Ibu Eka untuk selanjutnya.